Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran ila hadrah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Seperti biasa kita baca nazom dulu. Nazom pertama sampai 16. Nazom yang pertama sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafdin mujazi wa taqsutul bahza bi wa'din munjazi wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti wa huwa bisabkin haizun tafdila mustawjibul thanaiyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firahli walahu fi darajatil akhirah kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafilun yanjalisi wa huma harfu ka hal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yalilam kayasham wa madiyal af'ali bitamis wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismunah wusah wa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Mari kita lanjutkan taklim kita Nazom Alfiyah. Nazom ke 373. Bismillahirrahmanirrahim. Belum nyalain. Pak Ibrahim nggak masuk sih? Iya. Siapa Pak Ibrahim? Pak Ibrahim. Iya nggak tahu. Coba di WA aja Bu. Kayaknya belum ada. Mas Muri kerja kali saja. Mak Muri udah izin, jadi dia nggak bisa, bisanya sore. Jadi sore tapi sayanya nggak bisa, jadi yang nggak ngaji. Jadi dia bisanya sore, jadi nggak ngaji. Jadi saat asar baru pulang kerja, lalu berangkat ke sini. Dia, jadi asar baru pulang kerja Mak Muri. Kalau hari Minggu ini, ya intinya Mak Muri udah nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim.
373, tapi kita baca 372 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallamu, lam itu maksudnya lam huruf jar itu lil milki, untuk kepemilikan. Contohnya adalah kemarin al-malu li Zaidin, harta itu milik Zaid, itu namanya lam, artinya untuk kepemilikan. Wa syibhihi, dan syibeh milik, syibeh itu menyerupai kepemilikan. Contohnya adalah asarju lil hisoni, asarju lil hisoni, pelana itu milik kuda. Kuda kan nggak berakal, tidak memiliki, berarti sibeh kepemilikan. Jadi asarju lil hisoni, pelana itu milik kuda adalah sibeh kepemilikan, menyerupai kepemilikan, begitu. Karena hewan itu tidak memiliki, hewan itu dimiliki oleh manusia, termasuk pelananya juga. Jadi menyerupai kepemilikan, ya. Wa fi ta'diyatin, dan untuk ta'diyah. Ta'diyah itu muta'addi dengan maf'ul bih. Ya, contohnya adalah li Zaidin darabtuhu. Li Zaidin darabtuhu, li Zaidin kepada Zaid, darabtuhu saya memukulnya. Nah, li itu ta'diyah, yang tepat Zaidan darabtuhu. Zaidan itu saya pukul, tapi pakai li Zaidin, maka ta'diyah. Aidon wa fi ta'diyatin aidon, dan untuk dan di dalam ta'diyah juga. Ta'diyah itu adalah maf'ul bih. Wa ta'lilin kufi, dan untuk ta'lil kufi yang mencukupi. Ta'lil itu alasan suatu perbuatan. Contohnya adalah jitu li ikramika, jitu saya datang, li ikramika untuk memuliakanmu. Nah, li ikramika adalah taklil, alasan saya datang, li ikramika. Nah, ini huruf jar semua. Nah, selanjutnya wazida dan ziyadah. Wazida dan ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Iya, baik. Jadi wazida dan ziyadah. Contohnya ziyadah adalah tambahan, seharusnya tidak ada. Li Zaidin darabtuhu, li Zaidin darabtuhu itu ternyata ziyadah. Li Zaidin darabtuhu, kepada Zaid saya memukulnya. Nah, li itu sebenarnya tidak ada, tetapi Zaidan darabtuhu itu makna li ziyadah. Wazida dan ziyadah tambahan. Ziyadah atau zaidah sama. Titik. Nah, itu titiknya sebetulnya di situ. Saya menerangkan nazam sebelumnya karena titiknya di situ. Titiknya wazida titik. Nah, selanjutnya huruf berikutnya. Wazarfiyatas tabin biya. Wazarfiyah, dan untuk zarfiyah istabin jelaskanlah, biba dengan ba. Kalau lebih tepat diterjemahkan dari wastabin, wastabin dan jelaskanlah olehmu, biba dengan ba, az-zarfiyata makna zarfiyah, az-zarfiyata makna zarfiyah, wa fi dan huruf fi. Saya ulang terjemahnya. Dari wazar yang saya terjemahkan adalah wazarfiyatas tabin biya wafi, sampai situ. Wazarfiyatas tabin biya wafi, wastabin dan jelaskanlah olehmu, biba dengan ba, bukan ya, biba dengan ba, wafi dan dengan fi, azarfiyata makna zarfiyah. Jadi huruf jar ba dan huruf jar fi maknanya adalah zarfiyah. Zarfiyah biar gampang adalah zorof. Jadi ba dengan fi maknanya zarfiyah. Apa itu zarfiyah? Zorof. Zorof itu kita mengenal ada dua, zorof zaman dan zorof makan. Nah, ini maknanya ba dan fi zarfiyah. Apa itu zarfiyah? Zorof. Zorof itu ada dua, zorof makan dan zorof zaman.
Kita bahas contohnya. Askunu, saya tinggal. Askunu, saya tinggal fi Makkah. Saya tinggal di kota Makkah. Di mana aja juga boleh. Fi Jakarta juga boleh. Fi Makkah. Askunu fi Makkah, saya tinggal di Makkah. Askunu bi Makkah, boleh juga. Bi Makkah, saya tinggal di Mekah. Jadi fi dengan di, dua-duanya zorfiyah, ini tempat makan. Sekarang pakai saya tinggal pada malam hari, fil laili. Saya tinggal di malam hari, bil laili. Nah ini bil laili. Nah ini berarti zaman. Saya tinggal pada malam hari, saya tinggal pada malam hari, fil laili atau bil laili. Ini makna zorof zaman yang kita dengar di syair rohatil atyaru tasdu fi layalil maulidi. Kita lihat fi layalil maulidi, pada malam-malam maulid. Dalam redaksi lain itu bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Nah jadi ada fi, ada bi. Rohatil atyar, burung-burung itu bernyanyi. Tasdu, menyenandungkan suara yang indah. Fi layalil maulidi, di malam-malam maulid. Bilayali maulid, di malam-malam maulid. Nah itu, ini contoh fi dan bi, maknanya zorof, zorfiyah. Selanjutnya, waqad yubayyinani. Waqad yubayyinani, qad kepada fi'il mudhari artinya kadang-kadang, dan kadang-kadang yubayyinani. Yubayyinani, ba dan fi itu menjelaskan. Yubayyinani itu kan dua fa'ilnya, berarti ba dan fi. Kadang-kadang ba dan fi itu menjelaskan as-sababa, sebab. As-sababa, sebab. Jadi kadang-kadang ba dan fi menjelaskan sebab. Sekarang saya kasih contohnya. Dakhala ar-rajulu, orang itu masuk. As-sijna, dakhala sijna, masuk ke dalam penjara. Bisirqati, disebabkan mencuri. Nah ini dengan mencuri. Maksudnya bisirqati dengan mencuri adalah disebabkan mencuri. Sijna, dakhala rajulu sijna bisirqati. Nah ini, orang laki-laki itu masuk ke dalam penjara disebabkan mencuri. Nah ini makna sebab. Kadang-kadang fi juga bisa. Ada hadis dakhalatil mar'atu, dakhalatil mar'atu. Saya lihat dulu contohnya. An-nar fi hirratin. Wanita itu masuk ke dalam neraka disebabkan kucing. Disebabkan di dalam kucing, maksudnya disebabkan kucing. Ini hadis. Jadi ada seorang wanita mengikat kucing, lalu kucing itu tidak bisa cari makan dan dia tidak memberi makan kucing itu.
lalu sampai kucing itu mati, yaitu kurang lebih maknanya fi hirratin. Nah ini makna sebab. Itu misal asiknya bisir roti masuk dalam penjara. Asijna artinya penjara. Iya, lalu bisirkoti disebabkan mencuri. Bisirkoti disebabkan mencuri. Kita bahas lagi. Bilbastain maksudnya istain bilbai, bilba dengan ba, istain makna isti'anah, minta pertolongan. Bilba dengan ba, istain jadikanlah makna isti'anah gitu. Bilba dengan ba, istain jadikanlah makna isti'anah. Makna isti'anah itu yang umum. Kata betul saya menulis bil kolami, saya menulis dengan pulpen. Maksudnya dengan pulpen, dengan bantuan pulpen. Nah ini isti'anah, pertolongan dengan bantuan pulpen. Jadi ini makna yang umum. Isti'anah itu ba, makna yang umum isti'anah. Saya menulis dengan pulpen, maksudnya dengan bantuan pulpen. Nah ba yang makna isti'anah itu umum. Wa'addi dan jadikanlah makna muta'addi. Wa'addi jadikanlah makna muta'addi. Jadi muta'addi dengan ba contohnya adalah amarna bil ma'ruf, kami memerintahkan kebaikan. Kebaikan ini maf'ul bih. Kami memerintahkan kebaikan. Nah kebaikan ini maf'ul bih amaro, tapi muta'addinya dengan ba. Kami memerintahkan kebaikan, ini maf'ul bih, tapi harus dengan ba. Amarna bil ma'ruf, kami memerintahkan dengan kebaikan, kurang tepat diterjemahkan pakai dengan. Nah ini makna muta'addi. Makna muta'addi itu maf'ul bih, makna maf'ul bih. Wa awid makna iwat, makna ta'wid. Makna iwat, makna ta'wid. Iwat itu penukaran atau apa ya, pengganti. Iwat itu pengganti. Saya tulis contohnya makna pengganti. Ishtaroitu al-farosa, saya membeli kuda. Bi alfi dirhamin, saya membeli kuda dengan 1000 dirham, dengan ganti 1000 dirham. Nabi di sini iwat, makna iwat. Bi-nya makna ta'wid atau makna iwat sama. Makna iwat. Selanjutnya wa al-siqi, makna al-siq. Al-siqi makna al-siq. Makna al-siq itu adalah, tadi maksudnya makna iwat gimana sih? Pengganti. Ini saya membeli kuda dengan 1000 dirham, dengan ganti, ditukar, penukaran atau pengganti. Makna penukaran atau makna pengganti dengan 1000 dirham.
begitu. Itu makna iwad, ini namanya makna iwad. Selanjutnya makna al-siki, makna al-sik yaitu marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin, dekat, bertemu dengan. Saya lewat bi Zaidin. Sering saya terjemahkan saya lewat bertemu dengan Zaid. Saya lewat dengan Zaid, maksudnya bertemu. Nah, jadi al-sik itu bertemu. Bisa arti bertemu, bisa dekat. Itu makna al-sik. Saya lewat dengan Zaid, maksudnya bertemu dengan Zaid. Jadi makna al-sik adalah makna bertemu. Ya. Ini makna-makna huruf jar bi atau ba. Jadi makna huruf jar sekarang yang dibahas. Karena kalau fungsinya udah pada tahu semua, yaitu menjerkan. Nah, menjerkan itu selesai pembahasan, tapi yang di alfiyah ini pembahasannya makna-makna huruf jar itu yang sedang dibahas panjang, begitu. Masih ada makna lagi. Baik, berikutnya wa mislama, makna seperti ma'a. Wa mislama makna seperti ma'a itu artinya bersama. Wa min makna min, wa an makna an, bihantiki biha dengan ba, intik ucapkanlah, intik ucapkanlah. Jadi ada makna lain yaitu mislama, makna ma'a, makna seperti ma'a, makna seperti min, makna seperti an, bihantiki biha dengan ba, intik ucapkanlah. Kita bahas makna-makna ini. Zahabtu bi Zaidin. Zahabtu bi Zaidin. Zahabtu, saya pergi dengan Zaid. Maksudnya dengan Zaid, ma'a Zaidin, bersama Zaid, begitu. Tapi maknanya nggak ditulis. Maknanya nggak ditulis. Ini makna bi ini, iya begitu. Iya, jadi ini makna bi adalah ma'a, begitu. Selanjutnya arji'u minal bahri. Saya pulang. Tadi makna apa ya? Bil bahri, bil bahri. Sebentar dulu. Arji'u bil bahri. Arji'u bil bahri. Saya pulang. Arji'u bil bahri. Saya pulang dengan laut. Dengan laut orang nggak paham. Nah, ini makna an, makna an. Jadi ini boleh. Ini jarang-jarang dipakai ini. Arji'u bil bahri, saya pulang dari laut. Nah, kenapa dengan laut? Boleh karena dia mengambil barang-barang sebagian dari laut, contohnya ikan, sehingga penggunaannya adalah bil bahri, begitu. Saya pulang dari laut, begitu. Selanjutnya adalah maknaan. Haddasar rajulu, ya, haddasar rajulu. Orang itu bercerita bil qaryah. Orang itu bercerita bil qaryati, tentang desa. Ya, itu contohnya haddasa bi. Orang itu bercerita haddasa rajulu bil qaryati. Nah, itu makna dari bi atau ba. Bi atau ba. Jadi ada juga yang jarang dipakai, ada juga yang umum dipakai.
Seperti arji'u bil bahri ini jarang dipakai. Hadasa rajulu bil qaryah jarang dipakai juga. Tapi semua makna dibahas di alfiyah ini. Selanjutnya ala lil isti'la. Ala lil isti'la. Ala itu lil isti'la untuk makna isti'la. Isti'la itu makna tinggi. Isti'la artinya tinggi. Ala makna isti'la. Ini sudah umum makna isti'la. Al-kitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Al-kitabu alal maktabi, ini makna isti'la. Buku itu di atas meja. Nah, ala ini makna isti'la atau tinggi. Lebih tinggi daripada meja. Wa makna fi dan makna fi. Jadi kadang-kadang ala maknanya fi. Contohnya ar-rajulu, orang itu ala sayyarati. Orang itu ala sayyarati, di atas mobil. Di atas mobil maksudnya di dalam mobil. Wa'an dan maknaan. Wa'an dan maknaan. Wa'an dan maknaan. Jadi ala kadang-kadang maknaan. Ya, saya tulis maknaan. Romaitus sahma. Romaitus sahma alal qausi. Alal qausi. Saya melempar as-sahma, panah, alal qausi, di atas busur. Di atas busur maksudnya dari busur. Nah, dari busur itu ala bimaknaan. Ala bimaknaan. Saya melempar panah di atas apa sih? Saya melempar panah di atas busur. Ya. Saya melempar panah di atas busur. Kita lanjutkan lagi, masih bi an tajawuzan ana man qad faton. Bi an tajawuzan ana man qad faton. Bi an dengan an, tajawuzan makna mujawazah. Bi an dengan an, tajawuzan makna mujawazah. Bi'an dengan an, tajawuzan makna mujawazah. Mujawazah itu makna jauh. Mujawazah artinya jauh. Ana mengharapkan. Ana mengharapkan man, orang, qad faton, yang sungguh cerdas. Ana mengharapkan, ana man qad faton, orang yang sungguh cerdas itu mengharapkan. Jadi berikutnya adalah maknaan. Ya baik, satu saja dulu. Baik, semuanya saja. Jadi maknaan adalah tajawuzan, makna jauh.
Al haditsu an Aisyah. Hadis itu dari Aisyah. Nah, an ini makna mujawazah. Artinya dari, maknanya dari atau jauh. Ya, jadi jauh maksudnya apa? kan sudah lama berlangsung, jauh dari, ya begitu. Selanjutnya nazam berikutnya 376 waqat taji, dan kadang-kadang an itu datang. Waqat taji, dan kadang-kadang an itu datang. Maudi abadin, kedudukan ba'da. Ini makna mujawazah. Selanjutnya makna ba'da, tobakon ang tobak. Ini di Quran ada tobakon ang tobak. Nah ini an makna ba'da, artinya tobakon ba'da tobakin, tahapan setelah tahapan berikutnya, tahapan selanjutnya. Tobakon an tobak, tahapan setelah tahapan. Itu makna ba'da. Wa ala, dan makna ala. Wa ala, dan makna ala. Ba'da, nah ini makna ala. An kadang-kadang maknanya ala. Selanjutnya kita habiskan dulu, baru contoh. Kama ala, seperti juga ala. Maudi'an, menempati tempatnya an. Kama ala, seperti juga ala. Maudi'an, menempati tempatnya an. Qad ju'ila, sungguh dijadikan. Jadi sungguh dijadikan. Ala itu kadang-kadang menempati tempatnya an menempati tempatnya ala. Baik, sekarang Idza radiyat alayya wa batul anni banu Husyairin. Ini apa sih? Tobakan an tobak. Tingkatan, tahapan setelah tahapan. Ketika Banu Husyairin, suku Banu Husyairin itu ridho kepadaku. Nah, anni maknanya alayya, kepadaku. Idza radiyat anni Banu Husyairin, ketika suku Banu Husyairin itu ridho kepadaku. Ini maknanya alayya. Anni maknanya alayya. Saya ada rencana ganti kitab karena setelah dipikir terlalu sulit mencerna Alfiyah Ibnu Malik buat peserta. Tapi hadir aja terus. Nanti ganti kitabnya kapan?
Kalau kitabnya udah siap baru saya kasih, baru saya bagi. Ya, jadi hadir, kitab alfiahnya tetap dibawa. Saya lihat banyak yang pada kesulitan. Di antara penyebab enggak hadir itu susah memahami. Jadi yang tidak hadir itu ada yang memang berhalangan, ada yang memang ini udah ketinggian nih, udah enggak menjangkau. Akhirnya daripada susah nggak hadir. Nah, rencana saya ganti kitab yang mudah dipahami gitu aja. Rencananya Tuhfatus Saniyah. Tuhfatus Saniyah itu sarahnya Jurmiyah. Jurmiyah kan udah pernah dibahas. Nah, ganti sarah berarti lebih enak. Tapi kalau sudah siap, jadi nanti kalau udah siap nanti tinggal saya bagi lalu kita belajar. Sementara ini tetap alfiah dulu, tetap dibawa. Demikian pembahasan alfiah kali ini.